Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap habis maghrib amalan mustajab yang dianjurkan dilakukan adalah diantaranya membaca Al-Quran. Boleh membaca surah apa saja sesuai keinginan kita, namun ada beberapa surah yang secara khusus dianjurkan dibaca setiap malam. Ada surah Yasin, surah penghapus dosa. Ada surah Tabarak, penyelamat siksa kubur. Dan juga boleh membaca surah Ad-Dukhan, surah pengundang doa dari para malaikat. Selain surah-surah yang agung ini, ada satu surah agung lainnya yang balasan membacanya walaupun hanya satu kali, Rasulullah menjanjikan keselamatan dari kemiskinan dan juga akan dituliskan pahala sebanyak 17.030 pahala kebaikan. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari surah agung ini, maka mari simak video ini hingga selesai. Yang sanggup menyimak hingga selesai, saya doakan Allah mengampuni dosa-dosanya, memanjangkan umurnya dalam ketaatan, memberikan rezeki yang berkah melimpah yang datang dari segala arah dan penjuru, memberikan kemudahan dalam segala urusannya, kehidupannya selalu diliputi dengan kebaikan, kebahagiaan dan keberkahan, ketenangan dan ketentraman, barokah dan solih-solihah anak keturunannya, kelak husnul khotimah, selamat dari siksa kubur dan neraka, dan masuk ke dalam surga. Amin Allahumma amin. Para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama akan dituliskan pahala sebanyak 17.030 pahala kebaikan. Di antara keajaiban membaca Al-Quran, meskipun hanya membaca satu ayat atau hanya membaca surah-surah pilihan, adalah pahalanya dihitung berdasarkan jumlah huruf yang kita baca. Semakin banyak huruf yang kita baca dari huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran, maka semakin besar pula pahala yang akan dicatatkan untuk kita. Setiap huruf yang kita baca akan diberikan pahala 10 kebaikan. Dalam Al-Quran ada ayat alif lam mim. Ini terhitung 3 huruf, yaitu alif, lam, dan mim. Jika per huruf diberi 10 pahala, maka kita baca alif lam mim, pahalanya 30 pahala kebaikan. Rasulullah pernah bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi walahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, surah yang agung yang sedang kita bahas ini, jumlah hurufnya ada 1703 huruf. Jika setiap huruf yang kita baca diberi pahala 10 kebaikan, maka satu kali kita membaca surah agung ini yang jumlah hurufnya ada 1703 huruf, maka dituliskan pahala sebanyak 17.030
pahala kebaikan. Satu kali kita baca surah agung ini sampai selesai, maka malaikat akan menuliskan pahala untuk kita sebanyak 17.030 pahala kebaikan. Surah agung yang sedemikian hebat balasan pahalanya ini adalah surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah adalah salah satu surah agung yang ditunjukkan Rasulullah. Terletak di juz 27, berada di antara surah Ar-Rahman dan surah Al-Hadid. Merupakan surah ke-56, terdiri dari 96 ayat dengan jumlah huruf sebanyak 1703 huruf. Nah, selain mendapatkan pahala yang sedemikian berlimpah, yakni 17.030 pahala kebaikan, mengamalkan surah Al-Waqi'ah setiap malam akan mendapatkan keutamaan selamat dari ditimpa kemiskinan selamanya. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis yang berasal dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a surat al-waqi'ati fi kulli lailatin lam tusibbahu faqatun abadan." Barang siapa yang melazimkan mengamalkan surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka tidak akan mengalami kemiskinan selamanya. Surah Al-Waqi'ah juga terkenal sebagai surah kekayaan, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Mardawai yang bersumber dari Sayyidina Anas bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Suratul Waqi'ati suratul ghina faqra'uha wa'allimuha auladakum." Surah Al-Waqi'ah adalah surah kekayaan, maka bacalah dan ajarilah anak-anak kalian membacanya dan mengamalkannya. Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud pernah berkata, menceritakan tentang nasihatnya untuk anak-anaknya, "Saya telah mengajarkan sesuatu pada mereka, jika mereka membacanya tidak akan miskin." Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Barang siapa membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka ia tidak akan miskin selamanya." Mari diamalkan. Jika setiap malam sudah membiasakan surah Yasin, membiasakan membaca surah Yasin dan surah Tabarok, tambahkanlah bacaan Al-Quran kita dengan membaca surah Al-Waqi'ah ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.